Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat sore. Marilah kita bangkit berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali ibadah jalan salib yang ke-6 ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2022. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama. Melalui tema pemulihan kehidupan bumi sehat manusia sejahtera, tiada kesejahteraan tanpa bumi yang sehat, dan tiada kebaikan bersama tanpa semangat. Mendahulukan yang paling hina, miskin, dan menderita. Itulah sebabnya keselamatan dan kemuliaan juga hanya bisa tercapai melalui jalan salib, jalan pengorbanan, dan jalan cinta kasih. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka kenal kami menapaki jalan salib Putramu itu dan meneladan semangat pengorbanannya.
Mampukan kami untuk terlibat secara aktif dalam usaha memulihkan kehidupan, agar bumi menjadi sehat kembali dan manusia bisa sejahtera. Itulah amanat Kristus sendiri untuk menyejahterakan manusia melalui pilihan perhatian pada yang miskin papa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab karena salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan dijatuhi hukuman mati dan menerimanya dengan rela, kendati tidak bersalah, Yesus ingin memberikan pada kita suatu ajaran tentang cinta yang rela berkorban, tentang solidaritas yang paling murni untuk mengalahkan dosa dan maut, dan tentang sebuah penyangkalan diri yang total, walau diberlakukan tidak semestinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Engkau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu, demi melawan kuasa dosa dan maut. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan menerima keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, dan harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya, menjadi tanda tindakan rasa senasib dan bela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin menjadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hati kami untuk berani setia pada sahabat kami, apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan jatuh tetapi bangkit lagi, Yesus ingin memberikan pada kita teladan tentang semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tidak goyah oleh derita, sakit, dan sengsara. Sebuah kesadaran bahwa berbuat baik tak boleh berhenti apapun resikonya, seberapapun beratnya kesulitan yang harus dihadapi. Jika kita tak segera bangkit, kita akan terpuruk semakin parah. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kehidupan yang sejati, dan memulihkannya saat ini demi kesejahteraan bersama kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, pertemuan Yesus dengan ibunya menjadi penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia, yang terus-menerus bergulat dengan derita dan maut. Karena sulit untuk setia dan taat, Yesus dan Maria adalah teladan utama dalam ketaatan kepada kehendak Allah Bapa. Ketika dua hati dan dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah bersatu, itulah pertanda bahwa aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya kesesakan kecil dalam hidup. Bunda-Mu telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah bantuan Simon dari Kirene menjadi ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina.
Sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Simon tak bisa menghindar ikut memanggul salib hina, namun nasib buruknya saat itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Yesus sendiri menyebut bahwa kita akan bahagia kalau kita dihina dan diejek ataupun dianiaya karena nama Kristen yang kita sandang. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama yang sedang terpuruk dan bernasib malang. Kami mudah berdalih agar terhindar dari resiko berat dan sulit. Kalaupun membantu, kami suka dengan pamrih menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang rela dan tulus. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah Veronika adalah teladan keberanian yang tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun, balasan rahmat Tuhan pastilah jauh lebih besar sukacitanya. Wajah Tuhan yang berpeluh kemiskinan kini ada di mana-mana. Mereka butuh kasih sayang Veronika yang tergerak hatinya untuk menyekah wajah mereka yang berbelas kasih. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain. Karena tak berani ambil resiko. Gerakkanlah hati kami, karena kami pun ingin seperti Veronika, tetap berani mengambil keputusan, mengubah wajah penuh duka derita menjadi wajah gembira. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun melaksanakan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan kedua Yesus tertimpa kayu salib. Namun segera bangun lagi, menegaskan suatu teladan kasih yang setia berkancang sampai akhir. Itulah korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua, manusia berdosa. Demi cinta sejati kepada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Kasih kita juga tidak boleh tanggung, setengah-setengah
apalagi minimalis. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur tindakan kita pada sesama akan dipakai Allah untuk mengukur kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibanding dengan salib-Mu. Anugerahi kami semangat tidak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dalam derita tetap bisa menghibur. Itulah ajaran mulia dari Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Sebab bagi Yesus, manusialah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita, manusia. Itulah penghiburan bagi manusia dari Tuhan. Marilah berdoa. Ya Ya Yesus, Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu saling menghibur di saat kami dirundung derita dan kemalangan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan ketiga Yesus mengingatkan kita yang juga berulang-ulang sering jatuh dalam dosa. Namun kebangkitan kembali adalah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Itulah semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa seringnya kami mengalami keputusasaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini.
Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan beresiko korban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, penanggalan pakaian Yesus sebagai gambaran cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba daripada hamba, sampai ke tingkat yang paling hina dina, meski nista di mata manusia, tersiksa badan dan batin. Itulah paket komplit derita manusia di dunia. Yesus yang dipermalukan secara lahir dan batin menandakan Dia hadir bersama kita dan seorang diri menanggung segala derita kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami dari balok iri, dengki, dendam, dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati melihat segala sesuatu dan selalu siap hadir membela martabat kami. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, saudara-saudari, dipaku dan disiksa, disalib, namun tetap mendoakan. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tidak ada sakit hati dan dendam. Tidak ada caci maki dan umpatan. Tak ada keluhan dan gugatan. Yesus mengajarkan kita bahwa Allah manusia sedang menyerahkan diri secara total. Ia tak pernah memperhitungkan kesalahan manusia. Maka kita pun diajak agar tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya kita. Itulah moral Kristen, karena ikut dan mau menjadi seperti Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa manusialah Engkau disalibkan.
Sampai kini kami masih sering menyalibkan Engkau melalui sesama kami dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki. Kami mudah dipersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk menjadi rendah hati seperti Engkau dan mampu memulihkan hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, memang sudah seharusnya bahwa kebenaran sejati hadir dalam sosok pribadi dan bukan hanya sekedar ungkapan iman dan rumusan teologis. Kebenaran itu sosok yang hidup berdimensi sungguh Allah, sungguh manusia. Terlebih dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah yang sesungguhnya insani, menjadi jawaban tuntas untuk misteri penderitaan dan kematian, dosa dan keselamatan manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Begitu besar kasih-Mu daripada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan penuhan kasih Allah melalui pemulihan kehidupan di bumi, agar seluruh ciptaan diperbarui dan manusia. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, keteguhan iman dan semangat taat pada Allah dari Bunda Maria dan ketabahannya menyaksikan kematian putranya mengajak kita percaya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Ia kasihi melalui putranya sendiri yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Kejadian di Kalvari sungguh mengajarkan pada kita bahwa ikut Yesus itu haruslah tuntas, setia sampai akhir seperti Bunda Maria. Kita tak akan pernah lepas dari penderitaan karena kita ikut disalib. Setia ikut sengsara di Kalvari menghantar kita untuk sampai pada kemuliaan Gunung Tabor. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kehendak ilahi dinyatakannya, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber hidup tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga Ia akan bangkit daripada orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang menyinari seluruh muka bumi. Kini dengan semangat Paskah kita bangkit untuk memulihkan kehidupan, agar bumi yang sedang sakit dan rusak ini menjadi sehat kembali, sehingga membawa manusia dapat mencapai damai sejahtera. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi keselamatan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami selalu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan menghayati sengsara putra-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan berita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini. Memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera, dan menyongsong hari raya Paskah dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dilanjutkan dengan misa, KOR menyanyikan lagu pembuka misa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudara terkasih, sekarang marilah kita membawa permenungan kita bersama dengan permenungan gereja akan jalan salib dan kesengsaraan Tuhan bersama dengan kurban Kristus sendiri dalam Ekaristi ini. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapannya dan mengakui semua kerapuhan kita sebagai manusia. Sambil membawa permenungan kita, doa dan harapan kita, intensi misa pada malam ini dimohon keluarga Bapak Dr. Yanto Taslim yang mendoakan orang tua mereka, Bapak Yohanes Taslim, yang telah dipanggil menghadap Bapa 26 tahun lalu. Semoga beliau, Bapak Yohanes Taslim, boleh berbahagia dan mendapat belas kasih Allah. Saudari-saudara, marilah sekarang di hadapan Allah kita mengakui semua dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapapun yang memohon kemurahan hati-Mu, dan berkat kerahiman-Mu, bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Dia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saat-saat puncak kehadiran Tuhan Yesus di dunia semakin mendekat. Hari ini pertikaian antara Tuhan Yesus dan kelompok-kelompok tokoh Yahudi semakin memuncak dalam aneka tuduhan. Kita mendengar hari ini Tuhan Yesus memberikan sedikit pembelaan dirinya. Kalau kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah kepada apa yang kukerjakan. Semua orang tahu apa yang dibuat oleh Yesus. Mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, dan aneka-aneka mujizat yang tidak pernah dikerjakan oleh manusia manapun kecuali nabi-nabi besar pada zaman itu. Disinilah Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mau percaya kepadaku, tidak apa-apa. Setidaknya percayalah kepada apa yang kulakukan, yang mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Saudara-saudara terkasih, masa pertobatan kita hari ini kita maknai dengan mari kembali percaya kepada hal yang baik yang berasal dari Allah. Apa yang baik, apa yang benar, mari kita amini, dan apa yang keliru kita koreksi.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, semoga kami layak mengunjukkan persembahan di altar-Mu dan membawa doa-doa kami di hadapan-Mu, khususnya bagi saudara kami Bapak Yohanes Taslim yang telah Kau panggil. Dan semoga kelak kami diselamatkan berkat keikutsertaan kami di dalamnya. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Fransiskus, Uskup Agung kami, Bapa Yohanes, dan Uskup Emeritus kami, Bapa Lucius, serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara kami Yohanes Taslim, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam jiwaku
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam kurban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Besok sore kita sudah memasuki pekan suci. Maka jangan lupa melihat kembali waktu-waktu yang sudah dipersiapkan oleh panitia Paskah. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut berkat Tuhan dan mohon perlindungan Tuhan dalam perjalanan kita. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi dan ibadah jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.